Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di sini saya mau sharing kebenaran firman Tuhan tentang hukum tabur tuai. Saya ambil dari Galatia 6 ayat 1 sampai 10, tetapi saya hanya akan membacakan di ayat 7 sampai 9. Firman Tuhan berkata, "Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah." Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa hidup adalah kesempatan untuk menabur dan menuai. Dalam perikop ini, Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Galatia dan kepada kita semua bahwasannya kita harus terus menabur kebaikan kepada sesama kita. Mengapa Rasul Paulus mengajarkan supaya kita terus berbuat baik? Kita perlu menabur kebaikan karena sebagai orang percaya, kita percaya bahwasannya itu adalah perintah daripada Tuhan. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara supaya kita sejalan dengan visinya Tuhan, yaitu menjadi berkat bagi sesama kita. Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi berkat bagi sesama? Ada 3 hal yang mau saya bagikan Bapak Ibu Saudara supaya kita bisa menjadi berkat bagi sesama lewat hukum tabur tuai ini. Yang pertama, janganlah kita menabur kesusahan kepada orang lain. Galatia 6 ayat 7 berkata, "Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya." Dari ayat ini kita bisa belajar Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang adil. Dia berkata bahwasanya Dia tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika kita menabur kesusahan atau kejahatan kepada orang lain, sudahlah pasti kita akan menerima kesusahan dan kejahatan juga. Sebaliknya kalau kita menabur kebaikan kepada orang lain, sudahlah pasti kita juga akan menerima kebaikan. Karena Tuhan berkata demikian. Karena apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita harus menabur dalam roh, supaya kita menuai hidup yang kekal dari roh itu. Galatia 6 ayat 8 berkata, "Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu." Kita harus menabur Bapak Ibu Saudara di dalam roh. Karena jika kita menabur di dalam kedagingan kita, maka kita akan menderita. Atau bahkan mungkin kita akan binasa Bapak Ibu Saudara. Tetapi jika kita menabur di dalam roh, maka roh itu yang akan menolong kita untuk kita bisa menolong orang lain, melayani orang lain dengan kasih Bapak Ibu Saudara. Dan kita percaya Bapak Ibu Saudara, jika kita melakukan semua itu dengan roh, maka itu akan mendatangkan kemuliaan bagi Allah Bapak Ibu Saudara. Dan itu akan mendatangkan berkat bagi kita, bahkan mungkin sampai kekekalan. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, menabur dengan tidak jemu-jemu. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh berhenti berbuat baik kepada sesama kita. Sekalipun mungkin Bapak Ibu Saudara, kebaikan kita tidak pernah dianggap berarti, atau bahkan mungkin kebaikan kita dibalas dengan kejahatan. Namun kita tidak boleh menjadi lemah, dan kita tidak boleh berhenti menjadi orang baik. Kita tidak boleh menurunkan standar kebaikan yang telah Tuhan ajarkan kepada kita dengan memilih-milih
kita berbuat baik hanya kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hendaklah kita terus berbuat baik kepada sesama kita. Meskipun mungkin mereka melakukan yang jahat kepada kita Bapak Ibu Saudara, tetapi kita harus tetap jadi orang-orang yang baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi dari kebenaran firman Tuhan ini, saya mau menyampaikan Bapak Ibu Saudara, hendaklah kasihmu dan kebaikanmu tidak pernah berhenti dan tidak akan pernah hilang. Hanya karena kamu tidak menerima yang baik dari kebaikan yang telah kamu lakukan kepada sesamamu, atau apapun yang sudah kamu tabur. Melainkan kamu harus terus melakukan hal-hal baik, karena kita percaya jika kita terus mempergunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menabur kasih, menabur kebaikan dan kebenaran kepada sesama kita, maka kita juga akan menuai kebaikan itu jika kita tidak menjadi lemah. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Nya, untuk bisa menjadi orang-orang yang terus maju dalam kasih, dalam menabur kebaikan, menabur kebenaran, sampai Tuhan Yesus datang untuk kali kedua, atau kita kembali ke pangkuannya. Demikian kebenaran firman ini Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa Roh Kudus akan terus menolong dan memimpin kita. Shalom.